Awal itu sandiwara radio itu tahun 88 deh kalau nggak salah. 88? 88, 89 itu sandiwara radio Rini Tomboy. Sebelum di bioskopin udah ikut itu, masih sempat ketemu almarhumah Mbak Narti, Hendra Cipta, banyak deh. Nah di situ ketemu teman-teman sanggar, termasuk ketemu Renita. Udah dari tahun sekian baru dubbingnya mulai 9. Spirit of Story with Anes Wibowo. Hai sahabat listeners Indonesia, hari ini bertemu dengan saya kembali, juga dengan talent-talent hebat yang saya miliki. Talent-talent suara yang luar biasa. Ini saya buka dulu ya. Jadi dibuka nih? Iya, buka aja biar kelihatan mukanya gitu ya. Ya, terima kasih sahabat listener masih setia dengan Spirit of Story with Anes Wibowo. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa cantik. Ada Mbak Lanti dan Mbak Iren. Ya, mereka ini adalah dubber profesional dari sudah lama ya Bu ya, dari tahun 90-an ya. Iya. 90-an, Mbak Lanti juga mungkin lebih lama lagi ya. Jadi ini guys, ini senior saya jauh sekali. Mereka ya termasuk mengilhami saya untuk tetap stay bertahan di dunia suara ini. Dan satu kebahagiaan, hari ini saya kedatangan mereka, tamu-tamu yang luar biasa. Oke. Ya, ini kita lepas dulu, sudah sesuai dengan prokes, cuman karena kita ngobrolnya kalau ditutupi kagak enak ya, kemudian kita buka aja. Oke. Kali ini saya akan ke Mbak Iren terlebih dahulu. Mbak Iren mungkin bisa ceritakan kepada sahabat-sahabat listeners Indonesia, kira-kira setelah sudah berapa lama bergabung dengan membuat audiobook ini, produksi audiobook? Audiobook pertama kali aku ikut di Studio Swanten tahun 2021. Lupa bulan. 2021. Iya, oke. Ya, memang karena ini kan mulainya itu kalau nggak salah sekitar 2019 ya. Kemudian berjalan 2019 sudah berjalan. Iya, pokoknya Swanten udah masuk berapa buku, aku buku berikutnya. Buku berikutnya. Ya, memang banyak kendala yang dihadapi pada waktu itu, cuman pandemi berjalan, audiobook ini diusahakan tetap terus berjalan. Luar biasanya bisa bertahan sampai dengan sekarang. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi ya. Iya, sebelum pandemi. Pas mau masuk pandemi. Iya, pandemi awal banget. Memang sebelum. sangat berdampak ya dalam kehidupan kita pandemi ini, apalagi sektor formal pasti sangat terdampak. Ya, kita bersyukur di pekerjaan kita ini nggak terlalu banyak berimbas, justru bahkan kita malah lumayan kebanjiran boleh dikatakan gitu. Termasuk salah satunya audiobook ini, gitu kan. Oke, ini kembali lagi ke Mbak Iren ya. Untuk buku sendiri yang sudah dikerjakan sama Mbak Iren dari Storytel apa aja? Waduh, baru semalam tuh ngelis tuh. Ada beberapa judul yang lupa malah, yang saking banyak, yang enggak masih ada yang lebih banyak. Di Swanten tuh nggak nyampe, kayaknya Swanten taruh deh 4 atau 5 buku di tempatnya. Reni satu ya gitu. Terus di Moksa juga 2 atau 3 buku, belum 5 lah. Terus di Cubicles 2, itu inget banget tuh. Terus di sini aja di WSI ada 5 atau 5 ya? Iyalah, sekitar segitu. Nah itu kalau ingin mengetahui, sahabat listeners ingin mengetahui berapa banyak buku yang sudah diaudiobookkan sama Mbak Iren, nanti tinggal install aplikasinya ya, dilihat, nanti tinggal searching di bagian narator. Misalkan Mbak Irene Nasution gitu ya, itu nanti kalian bisa tinggal search Irene Nasution
Nah itu muncullah buku-buku yang disuarakan sama Mbak Iren, gitu guys. Ya. Oke, Mbak Iren kembali lagi. Dari mulai tahun berapa sih Mbak Iren sibuk di dunia suara ini? Mulai belajar dari awal gitu ya? Awal itu Sandiwara Radio itu tahun 88 deh kalau nggak salah. 88? 88, 89 itu Sandiwara Radio Rini Tomboy. Sebelum di bioskopin udah ikut itu, masih sempat ketemu almarhumah Mbak Narti, Hendra Cipta, banyak deh. Nah di situ ketemu teman-teman sanggar, termasuk ketemu Renita. Udah dari tahun sekian, baru dubbingnya mulai 93 akhir. 93 akhir. Jadi SMP tuh. Gue SMA udah dubbingnya. Wah, ini lebih jauh lagi. Udah juga. Oke, terus lanjut. Ya udah terus dari startnya dubbing 93 akhir sampai sekarang alhamdulillah masih, termasuk yang perpindahan dari Indonesia ke Inggris itu masih alhamdulillah masih bisa bertahan. Terus balik lagi ya udah, cuma kesini sininya udah mulai sedikit, beberapa tahun belakangan memang udah nggak banyak dubbing. Nggak banyak dubbing. Iklan di profile deh gitu aja, infotainment. Ya seperti yang diketahui listeners Indonesia, Mbak Iren ini selain aktif di dubbing, aktif di Sandiwara Radio, itu boleh disebutkan nggak? Apa? Ya, yang itu. Kita nyari itu. Kayaknya jangan. Oh jangan ya, oke. Tapi ada satu aplikasi yang menggunakan suara khusus spesial suara Mbak Iren juga. Makanya saya bersyukur banget ya bisa bergabung dengan orang-orang hebat ini, bisa ketemu dengan mereka, bisa belajar bareng, makan bareng sama mereka. Itu yang sesuatu yang nggak bisa didapatkan oleh semua orang. Buat saya itu satu kebanggaan yang luar biasa, guys. Sama. Ya. Oke, kita waktu itu pernah ketemu bareng, kerja bareng itu dari mulai di SCTV ya. Iya. SCTV dubbing Masih, suara. iya. Makanya guys, waktu pas ngelihat beliau ini lagi dubbing, itu cuma bisa melongo doang. Serius, gila ini bagus banget mainnya, pokoknya luar biasa. Oke, kembali lagi masih di dunia audiobook, guys. Mbak Iren ada satu buku, aku penasaran banget. Itu operatorku kalau cerita tuh suka nangis. Itu judulnya apa? Itu kok bisa membuat seorang yang strong seperti itu bisa mewek itu kenapa? Itu judulnya lupa, pokoknya cerita tentang si anak ini flashback, ibunya udah meninggal tapi dia punya cerita yang kerinduan pokoknya tentang itu deh. Itu jadi pas baca di awal tuh, aduh kayaknya udah ngembang nih mata gue. Ya udah kalau udah dari halaman awal aja udah ada sedihnya. Jadi temanya memang tentang kesedihan. Kayaknya iya sih. Aduh lupa deh judulnya apa gitu. Itu sedih. Emang. Judulnya apa kalau lo tahu? Aduh lupa deh. Di sini kan. Bidadari Bermata Bening bukan ya? Bidadari Bermata Bening bukan. Dia yang tentang ibu aja pokoknya. Tentang ibu. Wah ini nanti harus dikonfirmasi sama operator. Iya. Ya kalau tadi kan ada Bidadari Bermata Bening kemudian kemudian Unspoken Word, terus apa lagi ya? Terus masih inget nggak ya? Itu kan lupa. Saking banyaknya guys. Judulnya banyak kan buku saduran. Buku terjemahan sih. Bukan Unspoken Word itu ya? Bukan. Iya. Apa itu ya? No, enggak ada lagi judulnya agak panjang bu, aku ingat. Iya, bahasa Indonesia kok judulnya. Agak ingat aku, cuman itu yang bikin aku penasaran guys, kenapa seorang operator yang sedemikian strong keluar studio bisa sembab-sembab, bengep-bengep, kenapa? Aku tanyakan, kenapa, ada apa? Kamu dipukulin apa gimana? Yes guys, gara-gara membawakan cerita yang dibawakan sama Ibu Iren ini, Mbak Iren ya, sampai operatornya mewek, luar biasa. Jadi ya memang harus menjiwai betul melakukan audiobook itu
bukan hanya dengan membaca. Setiap orang bisa membaca. Iya. Tapi bagaimana orang bisa menyelami, menjiwai, memahami karakter apa yang di dalam buku yang kita baca itu yang tidak semua orang bisa tahu. Tidak semua orang bisa. Gitu. Oke, Mbak Iren, kita berlanjut ke Mbak Lanti ya. Oke, halo Mbak Lanti. Halo. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Usahanya masih berjalan? Usahanya Atau sementara break dulu. Break dulu. Oke, kita Mbak Lanti lebih banyak ke audiobook ya sekarang ya. Puji Tuhan guys, Mbak Lanti ini beberapa buku ada di studi kita ya, sudah berapa buku ya Pak? Di sini. 3 atau 4 atau 4. Sudah ada 4 buku yang diproduksi di sini dengan film kita Mbak Lanti. Mbak Lanti mungkin sedikit bisa ceritakan bagaimana pengalaman Mbak Lanti selama ada mengerjakan audiobook di studio kita. Teman-teman operator bagaimana? Baik-baik, semuanya baik-baik dan semangat semuanya. Tapi nggak dipesen kan? Bilang nggak dipesen baik, suruh bilang baik-baik gitu kan? Cukup membantu juga ya kan, kadang-kadang kalau di saat kita produksi itu kita baca juga kan suka ada kesalahan. Nah, teman-teman operator itu suka mengingatkan, oh ini salah. Apalagi saya suka salah bacanya bisa ini bisa dibaca itu. Nah, itu nggak gimana itu. Jadi sangat membantu sekali, memang diperlukan kerjasama antara operator dan VO-nya sendiri. Itu sangat diperlukan kerjasama, jadi saling membantu. Gitu. Ya, terima kasih. Jadi, tapi jangan besar kepala ya teman-teman operator ya. Ini belum ketemu dapur-dapur yang strong ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita sudah ketemu dengan talent yang luar biasa ini. Kemudian Mbak Lanti mungkin sedikit bisa kisahkan bagaimana kayak Mbak Iren tadi, kisahkan bagaimana perjalanan karir Mbak Lanti di dunia suara ini. Kalau aku tuh pertamanya ikut Sanggar Prativi ya, tahun 91. Jadi lebih senior Mbak ini. Tadi bilangnya tahun 88 kan? Gue SMP, pokoknya di situ ada ketemu deh. Ya, pokoknya aku di Sanggar Prativi itu kan ada talent scouting. Nah, aku tuh angkatan 91. Tapi memang, iya, berarti duluan kamu untuk berkarir. Jadi awalnya di situ Sandiwara Radio dulu, terus ya udah kan dulu memang lagi booming banget tuh ya Sandiwara Radio, ya disitulah mulai ikut. Terus setelah itu ada dubbing film kan baru mulai juga, jadi kita ikut dubbing film itu memang pertama, jadi bener-bener belajar gitu. Karena kan sebelumnya di Sanggar, terus ada Sanggar Prativi yang di Pasar Baru. Oke. Ya udah, terus ikut dubbing ya apa aja yang berkaitan dengan VO, kita mau sama-sama belajar lah. Kadang-kadang pernah juga jadi berisi ratunya dia nih, infotainment. Pernah, tapi tidak sebanyak ibu kita yang satu ini gitu. Coba-coba lah belajar. Tapi ya memang apapun jenisnya, mau infotainment, komersial, dubbing, sandiwara radio, seorang voice talent jelas harus bisa semua ya Mbak ya. Minimal. Ya, ngomong tadi soal senior dan senior, saya paling Gue jadi lagi mikir-mikir. Pokoknya SMP kelas 2 apa kelas 3 itu gue udah terjun. baru Sandiwara Radio ini tomboy deh. Iya, itu kayaknya sebelum 89 iya, sebelum 91 memang. 89. Iya benar. Gue 2002 guys. Jauh banget. Tapi ya inilah untungnya bisa ketemu senior ini, kita bisa banyak belajar, dan mereka puji Tuhan ya orang yang sangat rata-rata orang yang sangat terbuka, mau berbagi ilmu, ngobrol apapun kita tanya apapun pasti dijawab itu. Makanya aku nggak pernah takut ketika mengerjakan satu proyek baru. Misalkan dulu ya Mas Anes bisa nggak jadi voice over quiz? Waktu itu aku bisa sebutin, boleh lah. Itu pertama kali aku membawakan video quiz. Itu super deal 2 miliar bersama dengan Kak Niko Siahaan, Abang Niko Siahaan. Itu luar biasa. Cuman pada waktu itu ada sedikit keraguan, aduh gue harus bagaimana. Tapi di sisi lain aku juga punya satu keyakinan, pasti ada tempat untuk bertanya. Jadi nggak pernah
kita semua nggak perlu takut lah, nggak perlu takut ketika menghadapi sesuatu hal yang baru. Anggap aja kita ya masuk lingkungan baru, kalau kita nggak tahu ya kita tanya. Adaptasi. Adaptasi, jadi itulah yang akhirnya membawa saya sampai dengan hari ini masih setia bekerja di bidang suara. Bidang yang ternyata mungkin buat sebagian orang apa sih jual suara gitu kan, tapi buat kita ini adalah satu berkah yang luar biasa. Buat kami ya, buat kami saya ini yang menjadi jembatan hidup kami dalam mengarungi kehidupan ini, ya dibekali dengan dikasih gift yang seperti ini, Mbak Iren dengan suara yang empuk, lembut dan kok bingung mau mendeskripsikannya gitu kan ya. Mbak Lanti juga sama gitu ya, artinya bisa beradaptasi dalam situasi apapun. Sandiwara radio hayo, iklan hayo, apa aja hayo. Sekarang kita dikasih giliran audiobook. Jadi ya ini yang kita tekuni, dan karena sebagian yang kita lakukan ini ada sesuatu yang tidak ada paksaan, akhirnya kita membaca sesuai dengan feel kita. Pernah nggak ada rasa bosan? Belum sih. Belum kan? Belum. Justru kalau aku tuh begini ya, jujur nih aku tuh orangnya jarang baca. Sebelum aku baca, jarang banget tuh baca novel itu jarang banget deh. Nah setelah aku baca, itu malah jadi senang dong. Senang, bukan senang apa, kita udah baca dapat lagi bonusnya itu. Dan ternyata setelah aku baca pengalaman aku pribadi ya, aku suka. Ternyata novel itu bagus-bagus ya, benar. Ya kok seru-seru juga ya ceritanya. Ternyata ada banyak yang bisa kita ambil lah. Ada beberapa buku, apalagi kalau dan itu sangat membantu juga, banget deh kalau buat aku. Ya mungkin kan kalau dapur ini, VO ini kalau buat aku pribadi, kita kayak sepertinya tidak punya pengalaman lain selain membaca ya kan, apalagi waktu dubbing dulu kan ya cuma film-film seperti itu, telenovela. Tapi terus aku selalu bilang ke orang-orang, jangan salah loh, dapur itu pinter loh. Maksudnya dia itu bisa mengalami apapun juga dengan karakter kita ini di luar apapun ya. Oh iya, kita jadi tahu padahal kan aku nggak pernah belajar di mana-mana, ternyata bisa belajar juga. Bahkan kita langsung menyelami karakter itu. Misalnya jadi apa ya, jadi apa nih misalnya yang nggak mungkin kita bisa jadi wanita malam. Nah itu kan jadi kita tahu kehidupan malam, padahal kan di dunia nyata saya tidak tahu kehidupan malam itu seperti apa. Nah akhirnya sejak saya dubbing, apalagi jadi baca audiobook atau baca apapun, itu jadi pengalaman buat kita. Jadi pengalaman kita bisa masuk ke situ. Itu sih yang bisa saya ambil. Jadi apa itu bagian dari penghayatan. Sehingga kita bisa masuk ke dalam. Makanya nggak heran kenapa operatorku bisa sampai mewek-mewek gitu kan. Nanti kita akan ketemu ya orang-orang itu ya. Oke, Mbak Lanti, dari sekian buku yang sudah diproduksi di sini, buku mana yang paling mengesankan Mbak Lanti? Apa ya? Yang Esmara Gede itu. Misteri Dian yang Padang. Misteri Dian yang Padang. Itu boleh nggak dikisahkan sedikit clue-nya itu tentang apa? Tentang apa itu sih? Tentang pembunuhan ya. Itu seru banget dong kalau tentang pembunuhan. Suspense ya, berarti ya suspense. Dan kebetulan buku ini juga pada di zamannya itu banyak sekali yang menggemari. Ada teman-teman saya, buku itu gue suka banget tuh sampai gue koleksi. Ya, ada yang koleksi, bener. Iya, bener. Aku pernah dengar itu. Iya, gue suka banget nih buku itu ada koleksi gitu kan. Kalau aku kan memang tidak pernah jarang baca novel. Nah, setelah aku baca buku itu ya memang misterinya bikin orang penasaran gitu. Dan sebetulnya jadi nggak bisa ditebak siapa pembunuhnya. Gitu. Aku mau buka sedikit boleh nggak? Jadi aku pernah dengar itu ada yang mengkoleksi buku itu. Salah satu teman Thailand kita juga. Salah satu namanya. Dan dia pengen banget baca buku itu. Siapa coba temanku? Siska. Iya. Hai Siska. Kamu nonton ya channel ini? Pengen banget tuh karena dia mengkoleksi. Iya, dia mengkoleksi. Iya, karena apa yang diberi kepercayaan Mbak Lanti ya. Dia tetap seneng juga, maksudnya wah ya sama gue juga yang dapet gitu kan. Seru, pokoknya seru. Seru banget. Oke, tadi kalau Mbak Ira aku udah tanya belum ya, buku yang paling berkesan apa sih? Gue. Jadi ini biar maksudnya kalau dari Mbak Lanti itu kan, ada nyamuk gede banget. Kalau dari Mbak Lanti itu kan
Misteri Dian yang Padam. Ini bisa jadi acuan buat para listeners Indonesia kalau pengen tahu jalan ceritanya Misteri Dian yang Padam karangan Esmara Gede. Ibu Esmara Gede. Silakan nanti install aplikasinya, cari dabernya, namanya Mbak Lanti. Unike Lanti. Kemudian nanti tinggal di search judul juga dari judulnya juga bukunya. sudah bisa. Atau dari judul bukunya saja juga bisa. Dari judul Dari buku nama aja. biasa. Dari Dari nama narator kita tinggal kalau misalkan Search aja gitu ya. search, jadi narator misalkan kayak Irene Nasution. Nah, nanti akan muncul tuh buku-buku yang pernah dia bawakan, oke. apa aja dari studio mana aja di situ ada. Oke. Kalau judulnya pun kita ketik judulnya pun akan muncul nama yang VO-nya. Jadi bisa diambil dari mana? Dari mana? Yang paling gampang ya. Paling enak begitu, maksudnya kalau ngefans sama Mbak Iren, tinggal klik aja Irene Nasution dengan Mbak Lanti, tinggal Unike Lanti. Nah, itu akan muncul semua buku-buku yang dibawakannya gitu guys. Oke. Aduh, ini sebetulnya kalau dilanjutkan mau sampai besok pagi nih. Nah, cuman kan kita ada tugas yang lain yang harus diselesaikan juga. Ya, Mbak Iren terima kasih, Mbak Lanti terima kasih untuk kehadirannya di sini. Semoga ini pekerjaan kita ini bisa terus berlanjut ya. Istilahnya kita berjuang dalam perang. Kenapa saya umpamakan seperti itu? Jadi di masa pandemi ini banyak sektor yang dihantam ya karena pandemi. Tapi kita bersyukur kita masih bisa diberi kesehatan, masih bisa diberikan semangat untuk berkarya, kekuatan untuk berkarya. Ini satu hal yang luar biasa. Banyak yang tumbang, bahkan ada yang gugur di medan laga. Ada salah satu kawan kita, almarhum Dino Sabian, dulu sempat mengerjakan di sini ada satu buku. Pas aku casting lagi, Tuhan sudah memperhatikan. Jadi itu tadi yang aku umpamakan bahwa kita ibarat berperang ya di medan laga. Kita harus memperjuangkan kehidupan keluarga kita, perut kita masing-masing. Sementara kondisi sedang lagi seperti ini, tapi kita dituntut untuk tetap survive. Makanya kita bersyukur ya, artinya kita masih bisa bertahan, bisa survive dengan mengerjakan proyek-proyek seperti audiobook dari Storytel ini. Ini sangat membantu kita sekali. Oke, terima kasih listeners Indonesia. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Iren, terima kasih Mbak Lanti. Bye. Spirit of Story with Anes Wibowo.